أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي السيد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, awil musyahidin wal musyahidah, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Senin dengan diguyuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan turun, mudah-mudahan menjadi hujan yang membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kita kembali diizinkan untuk sama-sama duduk menambah keimanan sesaat. Seperti kata Umar radhiyallahu taala atau yang lainnya, ta'alu nu'min sa'ah. Mari kita sama-sama menguatkan iman sesaat. Di majelis di salah satu dari rumah Allah yang insyaallah membacakan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diliputi rahmat, diberikan ketenangan, dikelilingi malaikat, dan disebut-sebut di sisi atau di depan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berharap ridha Allah, kita mengisi beberapa menit ke depan. Insyaallah tidak panjang-panjang sampai selesai aja. Karena lambat juga mulai. Lambat mulai, cepat selesai. Cepat mulai, lambat selesai. Kita berbicara dengan tema berdamai dengan waktu. Orang biasanya bergulat dengan waktu, kalau kita berdamai dengan waktu. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya waktu itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang misteri. Dia bisa menjadi teman kita, bisa juga menjadi musuh kita. Dia bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Dia bisa menenteramkan kita, menyenangkan kita, dan di satu saat pula bisa pula membuat kita berduka dan kesulitan. Waktu yang telah berlalu tak kembali lagi, dan yang akan datang belum tentu akan menjelang. Nah, waktu kita yang sebenarnya adalah sekarang, yang sedang kita hadapi, yang pergi tak balik lagi, yang akan datang belum tentu kita dapati.
Nah, sekarang adalah waktu kita. Oleh itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu, hai Abdullah bin Umar, seperti orang yang sedang dalam perjalanan, seorang yang asing, orang asing, bukan asli sini, atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Orang asing tak akan betah untuk selamanya di sini, dan orang dalam perjalanan ingin segera sampai ke negeri. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Idza asbahta fala tantadhiril masa. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan sekali-kali tunggu waktu petang, karena di saat kita berada itulah waktu kita, dan waktu yang akan datang belum tentu menjelang. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Bila kau berada di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, al muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum dan secara secara terji, atau secara bagian-bagian dari waktu, atau secara umum dengan waktu dan bagian-bagian dari waktu itu sendiri. Allah yang maha besar tak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang besar pula. Ini waktu, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tak teraba, tak terlihat, tetapi berkesan dan sangat menentukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Allah bersumpah misalnya wal asri, demi masa, wad duha wal laili idza saja. Wal asri demi masa, wad duha demi waktu pagi, wal laili idza saja dan demi malam bila datang waktu gelapnya atau bila gelap. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila sudah menutupi siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang bila sudah terang, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Kalau kita lihat dan amati apa yang datang setelah sumpah itu, memang sesuatu yang luar biasa. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan bersedih hai Muhammad, Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini kan ayat turun di Makkah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan, intimidasi, provokasi, persekusi dan segala sisinya. Lalu Allah SWT turunkan wadduha ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadduha, demi waktu duha. Duha ini kan waktu harapan, waktu berkah, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Harus selalu punya harapan. Ma wadda'aka rabbuka wa qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu.
Ma'asyarul kiram, wal asri, lihat lagi apa yang setelahnya, yang dengannya Allah bersumpah itu, jawab sumpah itu, innal insana lafi khusr. Kalau tadi memberi harapan, sekarang berisi ancaman. Demi masa, sesungguhnya manusia, seluruh manusia, coba lihat, inna al insan lafi khusr, dengan adat taukid, penekanan inna, kemudian lam taukid, lafi khusr. Manusia, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kalau kalimat al-khusr, al-khusr dalam bahasa Al-Quran itu maknanya adalah orang-orang, manusia itu banyak dalam kekufuran. Karena al-khusran itu adalah orang-orang kafir yang masuk neraka, kekal di dalamnya. Adapun orang-orang beriman, mereka tidak boleh menjadi al-khasirin. Jadi al-khusran, al-khusur pada asalnya adalah orang-orang yang kufur pada Allah SWT. Makanya jawabnya illa, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan senantiasa memberi wasiat untuk tetap di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan saling memberi nasihat untuk tetap sabar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana waktu itu jangan sampai menjadi musuh kita, jangan sampai merugikan kita. Karena ini subhanallah kaum muslimin, ini peringatan besar dari Allah SWT, bahwasanya waktu ini di akhirat nanti akan menjadi musuh kita. Nah, sekarang bagaimana waktu itu menjadi kawan kita, berdamai dengan waktu. Sebab ma'asyarul kiram, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya waktu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan pernah bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sampai ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Bahasanya afna, dia dia punahkan, fana, dia habiskan. Artinya kenapa dikatakan fana? Karena enggak balik lagi. Semenit yang telah lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Maka bila 1 menit yang berlalu itu tidak berguna untuk kita, bahkan menjadi musuh kita, ini penyesalan harus sangat besar. Dan bila itu di dunia akan bisa kita perbaiki, tapi bila di akhirat penyesalannya luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat, oleh itu berkata Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seperti nukil oleh Al-Hasan Al-Basri daripadanya, dia mengatakan sesungguhnya ada perkataan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa zalim di masanya, ya, zalim, tetapi ucapannya di sini bisa diterima. Sesu'inna alladhi madha sa'atun min waqtihi fid dunya la tanfa'uhu fil akhirah la hariyun an tatula hasratuhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang hilang sesaat dari waktunya
tidak digunakan untuk yang bermanfaat di akhirat, yakni tidak dia gunakan untuk lima khuliqalah, yang untuk apa dia diciptakan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti panjang penyesalannya di akhirat. Mesti panjang penyesalannya di akhirat. Kenapa? Waktu itu kan ditanya, an umri fima afna. Akan ditanyakan kepada kita. Nah, ketika kita tidak bisa memberikan jawaban yang menguatkan kita, ketika kita tidak bisa memberikan jawaban yang membuat Allah ridha kepada kita, maka waktu itu akan kembali menjadi musuh yang menjerumuskan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an syababihi fima abla. Dalam riwayat lain wa an jasadihi fima abla. Tentang masa mudanya, riwayat lain menyatakan tentang tubuhnya. Tubuh ini kan nikmat. Nah, riwayat lain ada yang masyhur yang biasa kita dengar, ada syababihi fima ablahu. Tentang masa mudanya. Subhanallah, tadi umur secara umum, sekarang masa muda. Kenapa masa muda ya Syekh? Hah? Kenapa masa muda? Masa muda aja apa aja bisa antum buat. Kalau sudah tua, sudah terbatas gerak kita. Salat aja ya gerakannya sudah lambat sekali. Kalau sempat jadi imam dah tua-tua, banyak orang harus sujud sebelum imam. Ya, jadi imam belum sujud, makmum sudah sujud. Dah tua. Ya sih. Jadi kalau dia nak sujud, tangan kanan dulu, habis itu tangan kiri. Kalau dah tangan dulu ya. Kalau sempat lutut dulu, lutut kanan dulu, harus lutut kiri, habis itu tangan kanan, tangan kiri. Makmum sudah sujud, dia belum sujud. Ini pernah kami lama di Jakarta dulu, imamnya udah tua sekali, baca ayat saja dah bercampur dia, roh ghen dah sama semuanya. Jadi roh ghen dad dal, pokoknya tak bisa dibedakan lagi. Amnya syurah wa syarqaq katanya kan, tapi tidak mau pula diganti. Padahal banyak ini situ kan anak-anak Libya kan banyak hafiz di situ, anak Libya banyak yang bahasa Arabnya fasih, yang hafalan Qur'annya bagus, yang sudah tahsin dan hafiz banyak. Tapi datuk tu, karena memang datuknya dulu pembuka, mungkin lahan pertama di situ, karena kawasan tu semua gang tu namanya atas nama datuk dia. Jadi tidak bisa diganti. Jadi saya coba, karena dia mulai baca takbir tu panjang sekali ke sujud itu. Allahu Akbar. Jadi sebagian orang yang tergesa-gesa, ini juga perlu diingatkan, takbir itu baru kita takbir setelah selesai imam takbir. Tidak boleh takbir sebelum imam selesai takbir, karena Nabi katakan wa idza kabbara fakabbiru, apabila dia sudah takbir baru kalian takbir. Sebagian kan tidak, jadi sudah mulai merunduk semuanya. Saya sengaja di sab kedua supaya bisa memperhatikan kan, sab kedua di belakang imam langsung. Rata-rata makmum sudah sujud, imam belum sujud. Itu kira-kira gimana tuh Ustaz Farhan? Batal sholatnya apa enggak? Mendahului imam batal sholatnya, bukan jamaah saja batal sholat. Akhirnya saya coba menasihati, awak masih muda-muda sekali sebaya-baya open lah, berapa umur sekarang? 24? Oh masih muda Ustaz waktu itu bukan sekarang. Umur 21 lah saya waktu itu. Coba menasihatinya, untung tak dipukulnya, ya kena marah. Kamu masih anak, masih bau katanya kan, bau kencur, dan menasihati saya pula. Coba pula nasihati melalui menantunya, kena marah juga. Ya apa boleh. Ya, awak kan nak menyelamatkan orang ramai kan. Kalau saya sendiri insya Allah saya tidak sujud sebelum dia selesai barnya. Akan selesai
barnya. Selesai dia, pokoknya kalau sudah sampai barnya berarti dia udah sujud tuh. Tapi kalau masih Allahu Akbar, kalau belum sampai bar Allahu Akbar, itu belum sampai itu. Jadi saya tunggu sampai, karena udah lama 2 tahun di belakangnya sholat masa nggak tahu antum mana 2 tahun. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini maksudnya tadi kalau sudah tua. Nah, itu maksudnya. Kenapa muda? Muda itu energi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT di masa mudanya, banyak yang bisa mereka buat. Lihat Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Abu Bakar masuk Islam umur 37. Kan 3 tahun jaraknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan lebihnya di bawah itu semua. Ali umur 9 atau 10 tahun. Anak-anak muda. Banyak mereka buat. Yang tua-tua payah masuk hidayah itu. Alasannya apa? Saya duluan makan kerak dari kamu katanya. Duluan makan garam. Kalau duluan makan garam, itulah darah tinggi. Garam aja dimakan gitu. Orang bukan makan garam, garam itu untuk sebagai penyedap. Ini dimakan garam. Dulu saya makan garam dari kamu, iyalah. Memang dulu masa kecil-kecil itu dulu, kalau tidak ada makan kita ambil garam di isap-isap sebagai anti bonbon. Masih ingat ya? Ada juga di umur antum lagi. Subhanallah, masya Allah. Nah, saya kira di anak milenial nggak ada lagi tuh. Kalau masa kita dulu kalau lambat masak emak nasi, itu apanya beras itu dimakan. Jadi anak muda itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masa-masa emas. Maka beruntung kita kalau di masa muda dan ngaji, dan rajin ke masjid, karena termasuk salah satu daripada yang dilindungi pada hari kiamat dari 7 golongan itu, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, macam mana kita tumbuh, insya Allah macam itu pula kita mati. Tumbuh dalam beribadah, insya Allah mati dalam keadaan beribadah. Antum tumbuh mencintai ibadah, insya Allah mati dalam keadaan beribadah. Tapi tumbuh main bola, bukan tak boleh, salah paham, tapi cinta bolanya berlebihan, insya Allah juga mati di lapangan. Bisa saja bisa mati di lapangan bola. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram, masuk waktu. Subhanallah. Kita azan dulu, habis itu kita sambung sebentar saja menjelang qomat. Nah, tergantung nanti muazzin, kalau lambat qomatnya lambat selesai. Nah. Fadhal Syekh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin dan muslimat, jadi 2 dari 4 yang akan ditanya itu berkaitan dengan waktu. Kemudian Nabi melanjutkan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan. Dan yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya apa diamalkan. Tapi dalam pembicaraan kita hari ini berkaitan dengan waktu, yaitu pasti akan ditanya tentang tentang umur secara umum, dan tentang masa muda lebih khusus lagi. Kenapa masa muda lebih khusus lagi? Jadi kita katakan, siapa yang menggunakan masa mudanya untuk sesuatu yang berguna, baik dunia maupun baik akhirat maupun dunia, dia tak akan menyesal di hari tuanya. Tidak menyesal. Antum misalnya di masa-masa masih muda seperti ini, masih sedang belajar, alhamdulillah ngaji kemana saja sempat, iktikaf kapan saja bisa, membantu orang di mana saja boleh, bahkan meminang di mana saja bisa, karena selalu ditolak terus sering minang kan. Nah, jadi mudah. Nah, di saat kita sudah tua, bayangkan orang kalau di masa mudanya, ini untuk dunia misalnya, rajin antum menyisihkan pendapatan, banyak pendapatan di masa muda, dan tidak digunakan kecuali untuk dipakai kecuali untuk yang berguna di dunia dan di akhirat. Di dunia antum misalnya dengan gaji sekian bisa mengansur beli tanah misalnya, kapling, kredit syariah misalnya, atau utang apa namanya, utang lunak gitu ya, apa istilahnya itu? Utang yang pokoknya kapan bayar aja, berapa bayar misalnya. Atau dengan apa yang antum dapatkan, antum misalnya gunakan untuk membantu ayah dan ibu kita, saudara mara kita, karib kerabat, dan seterusnya. Nah, di hari tua antum misalnya tidak lagi tidak bisa berusaha semasa seperti di masa muda.
tinggal memetik hasil. Andainya antum tak nyimpan apa-apa sekalipun, tapi antum menyimpan banyak saudara. Karena di masa kita sedang berada, banyak yang merasakan keberadaan itu. Ketika mereka merasa, di saat mereka sedang butuh kita beri, di saat kita butuh tanpa diminta, insya Allah mereka akan beri. Kan ada orang yang prihatin. Apalagi kalau antum bisa menyisihkan dari sekian itu untuk bekal di hari tua. Ini ibaratnya adalah kalau di masa muda kita gunakan untuk menanggung pahala yang banyak dan kita simpan ya dengan ikhlas dan tidak ada riya. Artinya amalan yang sudah kita kerjakan kita lupakan saja. Kita lupakan. Sebab kalau disebut-sebut terus nanti banyak yang hilang tengah jalan atau dicuri orang, ya kan? Oleh sebab itu maka kita kebaikan-kebaikan itu di masa muda pasti lebih mudah kita laksanakan. Tadi saya katakan di Ramadan kalau sudah sudah banyak kesibukan, kadang-kadang tidak ada waktu untuk itu, tidak ada waktu untuk beriktikaf misalnya. Kalau sekarang di masa muda sangat mudah sekali. Oleh itu Nabi memberikan rumusan kepada kita supaya waktu itu tidak membuat kita menyesal nanti. Dalam hadisnya ightanim khamsan qabla khamsin, yaitu manfaatkan 5 masa sebelum datang 5 masa itu. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 situasi sebelum datang 5 situasi. Dan intinya apa nanti? Rupanya di saat misalnya nanti di saat kita sudah tua, tidak sanggup lagi melakukan, ternyata pahala yang kita lakukan dulu ketika kuat, sekarang tidak kuat lagi, terhalang oleh sakit kita, pahalanya tetap mengalir. Pahalanya masih tetap. Apalagi nanti seperti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Apalagi kalau kebaikan itu kita tularkan, kita ajarkan kepada orang lain. Subhanallah. Orang beramal transferan amalnya tetap ada untuk kita tanpa mengurangi jatahnya. Kalau istilah topik transfernya, artinya pahala orang itu tetap kita dapatkan. Dan itu di saat kita masih muda juga lebih mudah kita lakukan. Orang-orang ada kecenderungan lebih senang mubalik muda daripada mubalik tua, iya. Iya enggak? Semubalik cilik aja disenangi orang mubalik muda. Antum mana lihat? Dengar yang sudah tua atau yang masih muda-muda? Saya kan masih muda akhirnya. Namun ya, kalau sudah dia sendiri dah ngantuk menyampaikan ceramah, apalagi pendengarnya. Ada khatib di salah satu negeri itu dah tua sekali, megang kertas itu bergemeter-gemeter tangannya. Ya, dia sendiri seperti ngantuk menyampaikan khutbah. Kira-kira yang makmum, ya berapi-api aja khatib menyampaikan khutbah, masih ada juga yang tidur, apalagi khatibnya yang tertidur. Ma'asyarul kiram. Makanya kalau udah tua dah lain lagi. Tapi muda masya Allah, pikiran masih jernih, yaitu intelijensia kita masih muda bergerak. Iqtanim khamsan, ini rumus yang diberikan Nabi SAW untuk supaya waktu itu menjadi sahabat kita. Apa yang pertama? Hayataka qabla mautik. Hidup ini sebelum mati. Hidup itu kesempatan, mati habis kesempatan. Siapa yang mati habis kesempatannya. Man mata qamat qiyamatuhu.
Siapa yang sudah mati seperti sudah kiamat baginya. Tinggal nunggu kiamat besar lagi. Dia enggak ada bisa lagi. Makanya aneh bin ajaib kalau antum nanti selesai mau mati wasiatnya, tolong kuburkan saya di mihrab masjid biar dengar si herehan azan terus nanti. Tidak ada guna lagi. Kalau nak dengar azan itu waktu hidup. Kalau nak dengar orang berzikir itu waktu hidup. Nak dengar orang ngaji itu waktu hidup. Nak baca Al-Quran untuk ilmu waktu hidup. Dah mati tidak lagi. Ini kadang-kadang tu lah. Wakaf tanah untuk bikin masjid, habis itu wasiat kuburan ke depan masjid. Tidak tanya dulu ke Nabi alaihissalatu Nabi melarang kita solat menghadap kuburan. Akhirnya terpaksa ustaz antuk-antukan gara-gara itu. Ustaz yang agak meringan-ringankan, iyalah kan tidak berniat nyembah kubur dong katanya. Tidak ada masjid kecuali depannya ada kubur depan ini. Iya justru ya tak ya. Masuk juga haji. Berarti Nabi tidak pandai itu melarang kubur. Tidak tentu dek Nabi. Masang setiap masjid pasti ada kuburan di depannya. Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tahu dia bahwasanya di depan setiap masjid di seluruh dunia ini pasti ada kuburan. Tapi yang dia maksud adalah kuburan yang di depan masjid itu sendiri. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau orang dulu, orang as-salaf, bila salah dan ditegur, ya ta'assaf, kata orang, yaitu cepat menyesali. Tapi kalau al-khalaf, bila salah dan diingatkan, ya tafalsaf. Tahu ya tafalsaf? Hah? Kalau dia salah diingatkan, dia berfilsafat, pandai mencari alasan logis dan filosofis. Jelas? Kalau as-salaf itu bila diingatkan, ya ta'assaf. Oh iya. Seperti Umar ketika memutuskan suatu keputusan, lalu ditegur oleh seorang perempuan bahwa keputusan engkau wahai Amirul Mukminin bertentangan dengan kalam Rabbil Alamin, dengan perkataan Allah pemilik alam semesta. Lalu Umar alaihi ridwanullah dengan serta merta mencabut keputusannya sebagai khalifah. Tidak pandai dia berfilsafat panjang-panjang tuh. Itu zaman Nabi lain dengan zaman sekarang, kan itu ya. Jangan picik sekali, jangan tekstual sekali. Umar tidak bicara seperti itu. Dia menyesali keputusannya dan mencabutnya karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalam. Tapi kalau di al-khalaf pandai beralasan. Nah, yang lulus nanti itu yang pandai bikin alasan atau yang cepat menyesali kesalahan? Syekh, yang pandai beralasan di dunia saja, di akhirat enggak. Jadi sebelum antum mati, gunakan waktu hidup ini. Harus ada yang bisa menjadi bawaan yang membanggakan saya di akhirat. Yang kedua, sihhataka qabla saqamik, yaitu waktu sehat sebelum datang masa sakit. Ya kita kan selalu menyesal kalau udah sakit kan. Kalau udah sakit, kenapa dulu saya tidak ke masjid sholatnya? Kenapa waktu sehat saya tidak bangun malam? Kenapa waktu sehat saya tidak puasa? Kenapa waktu sehat saya tidak bersedekah? Kenapa waktu sehat saya tidak menikah? Ya udah sakit, siapa yang mau nerima lagi? Sehat aja kadang tidak langsung diterima orang, iya kan? Sehat aja, itu udah berapa kali melamar? Belum pernah. Cobalah, biar tahu laku tidak lakunya. Iya, subhanallah, ini kan rezeki juga itu kaum muslimin. Ada orang mudah sekali, ada orang sulit sekali. Yang sulit-sulit karena imannya besar, imannya kokoh kuat itu, jadi diuji ya. Nah, kalau yang lemah-lemah tidak diuji betul. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmat. Jadi waktu sehat gunakan. Apa sebab? Sebab bila datang waktu sakit, antum tak perlu lagi menyesali. Alhamdulillah di waktu sehat, ya Allah, saya
Ke Allah kan boleh kita bilang, ke orang tak boleh. Ya, ke Allah boleh kita, ya Allah waktu sehat dulu ya Allah, saya bisa pergi ke masjid. Waktu sehat dulu ya Allah, saya selalu naik haji. Waktu sehat dulu ya saya selalu bersedekah dan sebagainya. Tapi setelah sakit, ya Allah, ini yang saya bisa. Tidak ada lagi yang apa. Allah akan beri pahala seluruh amalan yang dulu kita kerjakan di waktu sehat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safar." Apabila hamba itu sakit atau musafir, maka Allah kutiba lahu, dituliskan baginya, maka ya'malu sahihan muqiman. Seluruh amalan yang biasa dia lakukan di waktu sehat dan di waktu bermukim, pahalanya tetap. Makanya kalau antum musafir, jangan bersetinggi juga nak solat, nak qasar. Jangan bersetinggi juga nak melakukan solat sunat rawatib, karena di waktu musafir Allah berikan sedekah dan Allah suka sedekahnya diterima. Apa sedekahnya? 2 rakaat dihitung 4 rakaat. Solat sunat yang tak dikerjakan dihitung dikerjakan, dengan syarat di masa antum tidak musafir dikerjakan. Tapi kalau tidak musafir pun tidak kerjaan, di mana tidak dapat harapan itu. Makanya di waktu tidak musafir, di waktu sehat, jangan sampai tinggal solat sunat itu. Itulah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri menasihati para pemuda masa itu, karena rajin untuk ilmu, kadang-kadang tidak sempat solat sunat. Dia katakan, ya ayyuhas syabab, sallu fa illam tusallu al-an famata. Wahai anak-anak muda, salatlah kalian. Maksudnya salat sunat, bukan salat wajib. Karena talibul ilmi di zaman itu tidak mungkin tidak salat sunat wajib. Maksudnya salatlah kalian salat sunat. Fa illam tusallu al-an famata. Kalau kalian tidak salat sunat sekarang, kapan lagi? Kapan? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi setiap amal yang dilakukan di waktu sehat, lalu kita sakit, amalannya tetap ditulis seperti kita laksanakan dan kita tidak laksanakan. Dan setiap amalan yang kita lakukan di waktu sedang bermukim, gara-gara musafir tidak bisa dilakukan, tetap dituliskan. Subhanallah, alangkah pemulaannya Allah kepada kita. Oleh sebab itu, berdamailah dengan waktu sehat itu. Gunakan waktu sehat, damailah waktu sedang tidak musafir itu. Yang ketiga, wa faragaka qabla syughlik, yaitu waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuk. Ma'asyarul kiram, waktu kita sedang tidak sibuk, masih sempat zikir, ya zikir selesai salat, ya kan? Zikir sambil duduk, selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Kenapa kita bakhil sekali untuk duduk 5 menit? Bahkan mungkin kalau cepat bisa 2 menit duduk. Sebab di saat kita sudah sibuk, duduk itu tidak sempat lagi. Akan beda orang yang salat, selesai salat, zikir, duduk dulu, dengan yang langsung berdiri, walaupun boleh, tapi duduk selesai salat, duduk di masjid ini barakah. Tapi di saat kita sudah sibuk nanti bekerja, sibuk dengan ujian, sibuk dengan tugas, sibuk dengan apa lagi, ngurus keluarga, pekerjaan dan sebagainya, sekarang kita masih memiliki waktu, duduk dulu, sempurnakan zikirnya. Nanti di saat kita sudah sibuk, kita tidak punya waktu lagi untuk itu. Walaupun boleh berzikir sambil berdiri, sambil berjalan, bahkan sambil tiduran, bahkan sambil berlari, boleh kan? Boleh. Nah, tetapi tentu lebih afdalnya duduk dulu. Cari celah-celah untuk melipat gandakan pahala. Jadi waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Sebab apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas.
ada dua nikmat yang selalu kita terkecoh olehnya, kita terzalimi olehnya, yaitu waktu sehat dan waktu lapang. Yang keempat, wa syababaka qabla haramika, yaitu waktu muda sebelum datang masa tua. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kelima, wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kamu sedang berkecukupan, gunakan itu. Ya, gunakan sebelum datang masa fakir kita. Alhamdulillah, peluang-peluang kebaikan bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan itu banyak. Apa saja? Tidak bisa kita misalnya buat sebuah masjid, tapi tidak mungkin tidak bisa untuk membantu misalnya satu ember batu untuk masjid. Tidak bisa juga, tidak bisa kita ikut membersihkan masjid. Coba membersihkan masjid itu luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, membersihkan masjid. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita hitam yang selalu membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia meninggalnya pula di waktu malam, dikuburkan orang tanpa memberitahu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut mereka ini orang tukang sapu masjidnya, hitam pula, tidak akan dipedulikan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi nanya, "Di mana si fulana?" radhiyallahu anha. Lalu mereka sebutkan, "Halla a'lamtumuni?" Kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburannya dan menyolatkannya di kuburan itu. Akhirnya datang pula sunnah lagi, bahwa bila kita tidak sempat menyolatkan seseorang bersama kaum muslimin, boleh kita menyolatkan di kuburan, tapi dengan syarat jangan kayak Abu Nawas. Abu Nawas, pernah dengar cerita Abu Nawas salat jenazah? Pakai rukuk sujud dia, pakai rukuk sujud. Lalu ditanya, kenapa pakai rukuk sujud pula? Biasanya tidak ada gitu. Kalau tidak pandai menjawab, tidak Abu Nawas namanya. Ya. Apa jawabannya? Ini mayat ini dosanya terlalu banyak, maka saya bantu untuk meringankannya dengan rukuk dan sujud untuk dia. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, dengan apa kita isi kaum muslimin yang 5 sebelum datang yang 5 ini, supaya waktu itu menjadi sahabat kita? Kembali kita kepada surat Al-Asr tadi. Dengan apa? Dengan iman, kemudian dengan amal saleh, kemudian dengan selalu melakukan tawasi bil haqq, yaitu menasihati orang, menebar yang benar, yang hak. Bukan hanya sekedar menyuruh kebaikan saja, tapi menunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan risikonya ada, iya. Karena kalau tidak mungkin besar pahalanya, tidak mungkin menghilangkan kita, menyelamatkan kita dari kerugian, kecuali karena memang besar pahalanya dan berat pula mengerjakannya. Menyampaikan hak itu bukan mudah. Makanya dialah menjadi penyelamat. Sehingga untuk itu perlu watawasau bis sabri, yaitu senantiasa memberi wasiat untuk sabar. Karena konsekuensi dakwah itu adalah sabar. Jadi rupanya dalam orang yang tidak merugi, yang berguna waktunya itu bukan untuk sendiri, tapi untuk bersama. Makanya datanglah afdalnya orang berilmu jauh lebih tinggi daripada orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu dia sendiri. Orang berilmu untuk dia, orang lain, dan amal orang lain dia dapat. Jadi kalau itu dipilih nanti, yang mana lebih bagus? Saya tinggal di masjid ibadah saja. Ya, pas lagi ada kajian zikir aja, saya tidak dengar kajian.
Kan ada sebagian tuh dia biasa memang rajin ke masjid, tapi pas kajian dia zikir aja, ndak dengar kajian. Ada tuh lihat? Ada kan? Atau sibuk dia baca Quran atau baca buku. Subhanallah. Dia bagus, ya, ahli ibadah bagus, bukan tidak bagus. Seperti kata Imam Malik rahimahullah. Tapi mana yang lebih bagus? Antara antum berzikir antara maghrib dengan isya dengan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu sesaat, kata Nabi SAW, lebih afdal daripada beribadah sunat setahun. Sesungguhnya keutamaan seorang alim, orang berilmu, lebih daripada 1000 orang abid ahli ibadah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang tidak merugi itu mesti beriman. Maka dia di waktu sehatnya imannya dipelihara, waktu hidupnya imannya dijaga, waktu lapangnya imannya dinaikkan, waktu kayanya imannya harus on fire, supaya hartanya berguna untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya. Dan di waktu mudanya, masya Allah, imannya bercahaya, maka dia menjadi subhanallah pemuda idola oleh bidadari surga. Mungkin di dunia tidak jadi idola, tapi bidadari surga rindu bidadari ke antum, tidak mau. Sang bunga desa aja rindu sama antum, sudah berbunga-bunga hatinya. Ya, nak selesai kuliah dalam 1 semester. Ya, kenapa? Ada bunga desa yang rindukannya. Ini tidak bidadari surga. Antum pernah nengok bidadari? Tidak kan? Sama belum? Dengar cerita? Sering kan? Ya. Kalau sempat dia meludah, seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas, sempat dia meludah manis seluruh samudra. Dah mulai menghayal tuh. Kalau menghayal masuk surga tidak apa-apa. Nah, saya harus masuk surga. Subhanallah. Antum begitu semangat pulang kampung gara-gara tadi kan? Ini tidak semangat ke akhirat masuk surga, dan itu modelnya. Kalau dia mengerling, terbakar kita semua nih. Itu gimana caranya? Atau cara di akhirat, hukum yang berlaku hukum akhirat, bukan hukum dunia lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi isi masa-masa yang 5 tadi dengan ini: iman, amal saleh, kemudian senantiasa di atas kebenaran, ajak orang kepada kebenaran. Karena mengajak itu sebenarnya bukan menyebutkan yang salah itu salah, menunjukkan yang hak itu hak. Itu bukan karena benci, karena sebagian saudara kita bilang, kok ngurus urusan orang, agama orang, kalian katanya urus amalan orang. Subhanallah. Subhanallah ya Syekh. Kalau kita di urusan dunia saja, sempat sesama mahasiswa, antum asli mana Syekh? Meranti. Itu meranti juga misalnya masa tidak mau jadi orang meranti? Kayu orang meranti itu. Nah, misalnya sesama meranti, kalau sempat antum berprinsip jangan ganggu urusan orang lain, datang beasiswa dari Kabupaten Meranti, antum urus sendiri tanpa ngasih tahu dia. Dah dapat, nampak dia antum senyum-senyum kan, masya Allah, makan sudah naik apa? Ya, dibuat dulu status makan di restoran yang bermerek kan, nampak sama si Rehan, banyak piti aja. Siapa si Dharma katanya, banyak piti. Iya dapat beasiswa. Kamu udah ngasih tahu saya katanya, kan gitu? Tidak ngasih tahu saya. Padahal wajib enggak dia ngambil beasiswa? Tidak wajib. Tapi kenapa dia menyesal? Jelas? Karena antum tidak tunjukkan kepadanya jalan yang lebih beruntung. Nanti di akhirat, saudara-saudara kita yang mengerjakan amal-amal yang tidak berdasar, lalu kita tahu
itu tidak berdasar dan kita amalkan amalan yang berdasar, besok dia lihat hasilnya di akhirat. Lalu dia akan bilang, kamu dulu lihat saya, kenapa tidak ngasih tahu? Berdosa tidak saya? Berdosa tidak? Orang berbuat kebatilan dan saya tahu itu batil berdasarkan dalil-dalil dan ilmu, hujah-hujah yang jelas dan terang, lalu saya tidak tunjukkan kepadanya, berdosa tidak saya? Dia akan menyesali saya atau tidak? Sekarang dia bilang tidak, besok menyesali. Oleh sebab itu, maka kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bila anda tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, ya, ketahuilah itu sebenarnya karena sayang kita, bukan karena benci. Ada orang megang pisau, dia tidak tahu terpegang apa namanya yang tajam tuh, matanya, dikiranya itu hulunya. Ya mungkin dia tidak tahu, dia mungkin rabun dan sebagainya. Kan subuhat itu bikin kita rabun dari mengetahui kebenaran. Gimana tidak rabun? Coba Nabi Adam alaihissalam, Adam kenal? Nabi Adam? Tidak kenal ya? Subhanallah. Tentu ayah siapa di mana masalahnya? Nabi Adam alaihissalam, Allah sendiri yang tunjukkan kepadanya, ini aduwwul laka wa li zawjik, ini musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah, jangan sampai keduanya, jangan sampai kalian berdua keluar oleh sebab dia dari neraka, dari surga. Allah yang kasih tahu tuh saya. Apalagi yang kasih tahu ustaz-ustaz cuma. Ini Allah yang kasih tahu. Lemah juga Adam gara-gara syubhat. Lemah juga Adam gara-gara syubhat. Apa syubhat iblis? Saya datang, tentu mungkin ada pembicaraan yang dalam Al-Quran kan, saya sesungguhnya ingin menasihati kalian berdua, sebab manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Coba lihat, saya ini nak menasihati kalian sebab Allah itu tak melarang kalian mendekati syajaratul khuldi, itu pohon khuldi itu. Apakah coba kalian dilarang? Ini rahasia, kalian tidak tahu. Saya kan lebih tua. Saya mana yang lebih tua? Iblis apa Nabi Adam? Iblis lebih tua. Jadi kekuatan powernya dia lebih tua. Dulu Adam, sebelum kamu dilahirkan, sebelum kamu diciptakan, itu rahasia sudah kami ketahui bersama. Kamu memang belum tahu. Apa rahasia itu? Kamu itu dilarang dekat-dekat pohon itu supaya tidak jadi malaikat. Sehingga kalau sudah jadi malaikat kekal di surga ini. Padahal kan Allah sudah memberitahukan ke malaikat akan menciptakan penunggu bumi. Mau kamu turun ke bumi? Coba pilih, turun ke bumi atau tetap di surga. Kira-kira Adam pilih yang mana? Pilih yang mana? Tetap di surga. Terpedaya oleh kiai, ya, iblis tadi. Dia bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah dia kepada Adam dan Hawa, saya ini tukang penasehat, tidak ada kepentingan saya di sini, katanya. Masya Allah, mantap ya. Padahal Allah sendiri yang tunjukkan ke Adam, apalagi kita ngaji sekali sebulan, kan sekali sebulan. Tiba-tiba nanti datang hujan dan hujaman, subuhat-subuhat. Ini walaupun tidak dibuat oleh Nabi, tetapi kalau Nabi hidup pasti dibuatnya. Tuh, selama ini Nabi lalai. Selama ini Nabi lalai memang. Atau misalnya ini memang tidak dilakukan Nabi, tidak diperintahkan Nabi, tetapi ini banyak alasan. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu
mendung-mendung syubhat ini membuat al-haq itu kabur. Makanya ahlul haq berkewajiban untuk menyampaikan tadi, untuk menyampaikan. Kadang-kadang orang dah tahu kebenaran tapi tidak punya semangat, dikiranya tidak ada orang yang menempuh jalan itu. Ketika antum ajak dia, oh ternyata ada kawan rupanya, ternyata ada kawan. Awal-awal nak sholat di masjid berat luar biasa, ya. Awak masih muda kok ke masjid, nanti dicemooh oleh orang-orang nih, alim betul kamu, ya. Jangan munafik lah, dibilangnya kalau ke masjid munafik gitu. Allah musta'an. Oh ternyata setelah kita ke masjid, ramai teman anak muda rupanya. Akhirnya semangat kita. Ditambah lagi dengan ada yang mau memberikan nasihat. Ini bukan fatwa, dakwah. Ini sebagian mengatakan fatwa pula kan, ngaji Rabu, Kamis cukur jenggot, Jumat panjangkan celana, Sabtu berfatwa. Gitu ya? Hah? Jadi ngaji hari Rabu, Kamis cukur jenggot, Jumat panjangkan celana, Sabtu berfatwa. Benar? Hah? Ini salah besar. Yang benar adalah ngaji Rabu, Kamis nanti biarkan jenggot tumbuh, Jumat celana dipotong, ditinggikan di atas mata kaki, jangan sampai di atas lutut, cukup di atas mata kaki. Kalau susuk kan kasihan, banyak sekali dibuang, di atas mata kaki sedikit. Nah hari Sabtu didakwahkan, bukan berfatwa. Jelas? Tapi kalau yang pertama tadi ngaji Rabu, Kamis cukur jenggot, Jumat panjangkan celana, Sabtu berfatwa, itu ya betul salah besar, itu tidak boleh. Tapi kalau Rabu ngaji, Kamis panjangkan jenggot, Jumat potong celana di atas mata kaki, Sabtu berdakwah, boleh kan? Tidak boleh? Alhamdulillah. Balighu anni walau ayat. Jangan tunggu jadi mujtahid dulu baru jadi dai. Tidak perlu mujtahid jadi dai. Nabi bertemu sahabat dengannya, sekali bertemu pulang jadi dai, langsung masuk Islam 70 keluarga langsung. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah beri hidayah dengan perantaranmu seorang saja lebih baik daripada unta merah. Taib ikhwan yang dirahmati Allah SWT, agar waktu berdamai dengan kita, maka isi masa-masa yang diingatkan Nabi tadi, supaya kita tidak tertipu dan merugi dengan iman dan amal saleh, selalu mengajak orang kepada yang hak dan mengajak orang untuk sabar di atas yang hak tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita bagian daripadanya, dan bila kita terlalai ada yang mengingatkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Tadi janjinya sampai qamat, tapi muazzin belum juga qamat, makanya saya teruskan. Nah, ya harusnya tuh qamat aja tadi. Kalau tuh udah qamat pasti ada selesai. Baik, terima kasih dan mohon maaf enggak buka tanya jawab. Nah, jelas sekali kan? Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.